Pada video kali ini kita akan bahas cara berhenti menjadi seorang perfeksionis. Karena aku tahu banget nggak enak banget jadi perfeksionis. Yang mana kita tuh sebenarnya nggak mau jadi perfeksionis, tapi hati kita tuh kayak nolak dan hati kita seperti aku harus perfeksionis, aku harus perfect dan aku nggak boleh salah sama sekali. Ketika mengerjakan tugas, kita nggak boleh salah sama sekali. Ketika kuliah, pokoknya IPK aku harus 4. Ketika aku menyimpan sebuah barang, maka barang tersebut nggak boleh miring sama sekali dan warnanya harus senada sama semua. Dan dalam hati kamu berpikir bahwa aku tuh pengen berhenti dari perfeksionis menjadi seorang yang nggak perfeksionis banget. Ya hidup aku nggak stres dan semacamnya. Langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke poin yang pertama. Yang bisa bikin kamu berhenti menjadi perfeksionisme adalah kamu harus tahu bahwa kesalahan itu nggak buruk. Kita mungkin sering mendengar bahwa kamu tuh nggak boleh salah, kamu tuh harus perfect, kamu harus dapat 100 dan semacamnya. Tapi kalau teman-teman tahu, kesalahan itu sama sekali nggak buruk. Sebagaimana dikutip dari webmd.com bahwa remember that mistakes are not bad, celebrate them. Maksudnya apa? Kita tuh harus tahu, kita harus punya mindset bahwa kesalahan itu nggak buruk sama sekali. Bukan berarti kita harus melakukan kesalahan dan nggak masalah melakukan kesalahan terus. Enggak, maksudnya adalah ketika kita melakukan kesalahan, ya kita harus pelajari bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan jangan sampai kita melakukan kesalahan di lubang yang sama. Dan yang salah itu ketika kita melakukan kesalahan dan kita jatuh ke lubang yang sama terus-menerus. Seperti kita tahu bahwa melakukan suatu hal itu adalah hal yang haram dan kita nggak boleh melakukannya dan kita melakukan lagi. Kita tahu bahwa kita nggak boleh ninggalin sholat, tapi kita ninggalin sholat terus dan semacamnya. Kita tahu bahwa di bulan puasa itu kita harus puasa, tapi kita malah buka di tengah-tengah siang bolong dan semacamnya. Itu kan kesalahan yang sudah tahu itu salah dan kita ulangi lagi. Bukan itu yang aku maksud, tapi kesalahan yang nggak buruk itu adalah ketika kita lagi ujian dan kita salah satu soal ataupun 2 soal, dan itu nggak buruk bagi kita karena kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan kita bisa lebih dedikasikan waktu lagi untuk bisa perfect di kemudian harinya. Meskipun yang namanya perfeksionis, yang namanya perfect itu nggak ada dan kita pasti melakukan sebuah kesalahan. Dan bahkan kalau kamu tahu kesalahan itu nggak buruk, kenapa? Karena Nabi SAW aja sudah mewanti-wanti, sudah berkata bahwa kullu bani Adam khoto wa kullu khoto'ina tawabun. Maksudnya apa? Semua anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Semua kita itu pasti melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari kita adalah orang-orang yang tobat, orang-orang yang nggak jatuh ke kesalahan itu lagi di kemudian hari, yang bisa merefleksikan dirinya untuk belajar dari kesalahan tersebut dan tidak melakukan hal tersebut lagi di kemudian hari dan bisa belajar dari kesalahan tersebut. Contoh lain adalah ketika kita ngomong di depan kamera. Aku ini ketika ngomong depan kamera, ketika awal pertama kali ngomong depan kamera, aku itu salahnya banyak banget. Seperti aku bisa grogi banget ngomong depan kamera, bisa nggak tenang banget ngomong depan kamera. Tapi pada awalnya emang itu kesannya banyak yang aku lakukan dan aku bisa tahu bahwa itu salah dan aku bisa memperbaikinya di kemudian hari. Dan itulah yang bisa kita camkan di diri kita bahwa kesalahan itu nggak buruk. Hal kedua yang bisa membuat kita berhenti dari sifat perfeksionis adalah berlatih katakan tidak. Kenapa? Maksudnya kita kan seringkali berpikir bahwa kita harus menyenangkan semua orang, kita harus bisa membuat orang senang, kita harus mengatakan iya kepada setiap kesempatan. Ketika teman ngajak ke kafe, kita harus katakan iya, ayo ikut dan semacamnya. Dan ini kita harus berlatih katakan tidak mulai dari sekarang, karena dengan kita berlatih mengatakan tidak kepada kesempatan-kesempatan yang gak bisa membuat kita maju, kita bisa berlatih bahwa kita tahu bahwa kita tuh nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita tuh memberikan kesempatan kepada diri kita untuk upgrade lagi diri kita dan kita nggak gampang buat ikut-ikutan kepada teman kita dengan mengatakan iya kepada setiap kesempatan. Contohnya seperti kalau kamu naik pesawat dan kamu lihat di instruksi pesawatnya itu di brosur di depan kursinya bahwa ketika dalam keadaan darurat yang kamu lakukan adalah kamu pakai maskernya kepada dirimu sendiri, baru kepada orang lain, baru kepada anakmu ataupun kepadamu dan semacamnya. Ini maksudnya apa? Ketika ada suatu keadaan darurat, yang kita harus selamatkan adalah diri kita sendiri dulu, baru kita bisa nyelamatin orang lain. Gimana kita menyelamatin orang lain kalau diri kita aja nggak selamat? Maksudnya kita tuh selamatin diri kita dulu. Maksudnya kita tuh senengin diri kita dulu, bukan baru senengin orang lain. Bukan berarti ini maksudnya egois dan semacamnya, tapi kita harus filter yang mana yang menurut kita itu lebih penting dan semacamnya.
Dan untuk katakan tidak ini, aku pernah mendengar dari sebuah video bahwa ada 2 tingkatan nih ketika mengatakan tidak. Mengatakan tidak dan kita menyebutkan alasannya, "Oh nggak bisa karena aku kan melakukan ini dan itu." Dan yang tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ketika kita mengatakan tidak, kita cukup mengatakan tidak dan nggak menjelaskan alasannya kenapa kita menolak ajakan tersebut. Kalau kamu lagi di fase mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Itulah hal kedua yang bisa menghentikan kamu dari perfeksionisme adalah berhenti mengatakan tidak. Dan yang ketiga adalah perfeksionis adalah sebuah kemustahilan. Dikutip dari Asosiasi Psikologi Amerika bahwa perfeksionisme adalah kecenderungan untuk menuntut orang lain atau diri sendiri tingkat kinerja yang sangat tinggi atau bahkan tanpa celah melebihi apa yang dituntut oleh situasi. Ini kan suatu yang mustahil banget yang nggak bisa kita capai karena lagi-lagi yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan, yang namanya manusia pasti nggak bisa mencapai derajat perfect, derajat tanpa salah, tanpa celah. Dan lagi-lagi dari kesalahan yang kita lakukan itu kan bisa kita belajar kepadanya, yang mana kalau teman-teman tahu pernah suatu ketika kita mungkin ketika waktu kecil kita dituntut untuk dapat nilai yang tinggi, nilai yang perfect dan semacamnya. Dan ketika kita tidak mendapatkan nilai yang tinggi tersebut, kita akan mendapatkan omelan dari orang tua kita. Kenapa kamu nggak bisa mendapatkan nilai yang tinggi? Kenapa nilai kamu rendah banget? Kenapa ini, itu, dan semacamnya. Nah, dari omelan tersebut, kita kan bisa tahu bahwa kita bisa belajar lagi dari kesalahan kita. Kita bisa tahu kesalahan kita bagaimana. Coba bayangkan, kalau teman-teman dapat 100 terus, dapat perfect terus, maka kamu rasakan adalah kamu akan cepat bosen dan kamu akan lebih malas-malasan lagi, lebih gampang-gampangin lagi, dan itu akan lebih bikin kita nggak nyaman dan itu nggak banget gitu loh. Pernah nggak sih kamu udah terlalu menguasai suatu hal dan kamu berpikir bahwa ini nggak perlu belajar, ini bidangku, ini aku udah nguasain, jadi ngapain aku harus belajar dan semacamnya. Ini kan sifat yang mesti kita hindari juga, nggak mau belajar karena kita sombong sudah bisa menguasai hal tersebut. Kamu pernah nggak kayak gitu? Tulis di komentar ya. Itu tuh poin ketiga dan satu mungkin agak mirip tapi ini ada sebuah perbedaan yang tipis dan ini bisa menjadi sarana supaya kamu nggak menjadi orang yang perfeksionis lagi. Kalau kamu ada tips lain nggak nih supaya kamu bisa berhenti jadi perfeksionis? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang pengen lebih rajin lagi membaca buku, kamu bisa tonton video di sebelah kiri sini. Kita tunggu di situ. Bye bye. Terima kasih telah menonton.